Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalil Putra Suni dengan 3 digit terakhir 623 dari angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prioritas mutex, yaitu mekanisme mutual exclusion, manajemen research bersama, dan priority interintense pada sistem LTOS. Langsung saja kita ke teorinya. Nah, apa itu mutex? Mutex atau mutual exclusion adalah objek sinkronisasi yang digunakan untuk melindungi resource bersama, seperti variabel global, buffer, atau hardware UART, agar tidak diakses oleh lebih dari satu task pada waktu yang sama. Cara kerjanya dapat dibayangkan seperti kunci token. Task yang ingin menggunakan resource harus mengambil kunci tersebut, atau tag, terlebih dahulu. Apabila kunci sedang dipegang oleh task lain, task yang baru datang harus menunggu atau blok hingga kunci dikembalikan atau give. Lalu ada masalah rest condition. Tanpa adanya mutex, dua task atau lebih dapat saling memodifikasi data yang sama secara bersamaan, sehingga memicu rest condition. Akibatnya, data pada buffer bersama dapat rusak. Output pada port, serial, atau LCD menjadi berantakan, dan status sistem menjadi tidak konsisten. Mutex hadir untuk menjamin atomic access pada bagian kritis atau critical section suatu program sehingga hanya satu task yang diizinkan mengakses resource tersebut dalam satu waktu, menjaga integritas data tetap terjaga. Lalu ada mutex versus binary semaphore. Binary semaphore umumnya dimanfaatkan untuk keperluan sinkronisasi atau sinyal antar kejadian, sementara mutex secara khusus difungsikan untuk melindungi resource. Semaphore tidak mengenal konsep kepemilikan, sedangkan mutex dimiliki oleh task yang mengambilnya dan wajib dikembalikan oleh task yang sama. Perbedaan paling penting terletak pada priority inheritance yang dimiliki mutex untuk mencegah priority inversion namun tidak terdapat pada binary semaphore. Di sisi lain, binary semaphore bersifat ISR safe, sedangkan mutex tidak, karena mekanisme kepemilikannya. Lalu ada fenomena priority inversion. Priority inversion terjadi ketika task berprioritas tinggi atau HPT terhalang oleh task berprioritas rendah (LPT) yang sedang memegang mutex yang dibutuhkan HPT tersebut. Situasi ini menjadi semakin kritis ketika task berprioritas menengah atau MPT ikut menyala LPT, sehingga HPT tertunda tanpa batas waktu yang jelas. Padahal MPT sama sekali tidak membutuhkan mutex tersebut. Kondisi ini melanggar prinsip real time yang mengharuskan task tertinggi secara segera dijalankan begitu siap. Solusinya yaitu priority inheritance. FreeRTOS mengatasi priority inversion secara otomatis melalui mekanisme priority inheritance. Ketika HPT menunggu mutex yang dipegang LPT, prioritas LPT akan dinaikkan sementara hingga setara dengan HPT. Kemudian prioritas ini mencegah task berprioritas menengah atau MPT menyala LPT, sehingga LPT dapat menyelesaikan critical section lebih cepat setelah mutex dilepaskan. Prioritas LPT akan dikembalikan ke level semula seperti sebelumnya. Fitur tambahan mutex, yaitu recursive mutex memungkinkan task yang sama mengambil mutex yang sedang dipegangnya sendiri secara berulang tanpa menyebabkan dirinya terblokir atau deadlock, sehingga sangat berguna pada pemanggilan fungsi yang bersifat rekursif. Mutex juga menerapkan aturan kepemilikan yang ketat, di mana hanya task yang mengambil atau tag suatu mutex yang berhak melepaskan atau give. Selain itu, tersedia pula fitur timeout block yang memungkinkan task menunggu kunci hanya dalam batas waktu tertentu sebelum melanjutkan eksekusinya. Lalu ada deadlock atau deadly imbalance terjadi ketika dua task saling menunggu resource yang sedang dipegang oleh lawannya masing-masing. Misalnya task A memegang mutex 1 sambil menunggu mutex 2, sedangkan task B memegang mutex 2 sambil menunggu mutex 1. Pencegahan dapat dilakukan dengan selalu mengambil mutex menggunakan urutan yang konsisten pada setiap task, atau dengan menerapkan mekanisme timeout agar task tidak terjebak menunggu tanpa batas waktu. Lalu ada API dasar mutex. FreeRTOS menyediakan 3 fungsi API utama untuk mengelola mutex, yaitu xmapper create mutex untuk membuat objek mutex baru, serta xmapper tag xmutex tick to wait
yang digunakan teks untuk mengambil kunci sebelum mengakses research bersama. Setelah operasi pada research selesai dilakukan, task wajib mengambil Xmapper GIF atau Xmutex untuk melepaskan kunci tersebut sehingga resource yang sama dapat segera digunakan kembali oleh task lain yang sedang menunggu. Lalu selanjutnya ada implementasi kode. Pada tahap inisialisasi, sebuah variabel bertipe mapper handle T dideklarasikan dan diisi dengan hasil pemanggilan xmapper create mutex agar objek mutex siap digunakan oleh task dalam sistem. Selanjutnya, di dalam task, mutex diambil menggunakan xmapper text sebelum mengakses resource bersama di dalam blok kode kritis. Kemudian segera dilepaskan kembali melalui xmapper give. Begitu operasi tersebut selesai dijalankan. Lalu ada kesimpulan dan penutup, yaitu mutex merupakan komponen penting untuk menjaga keamanan data pada sistem RTOS, memastikan resource bersama hanya dapat diakses oleh satu task dalam satu waktu melalui mekanisme mutual exclusion dan priority inheritance. Lalu gunakan mutex secara disiplin dengan selalu melepaskan kunci yang telah diambil. Hindari struktur penguncian yang terlalu dalam, serta rancang urutan pengambilan mutex secara konsisten pada setiap task agar risiko deadlock dapat dicegah. Nah, segitu saja untuk presentasi dari teorinya. Langsung saja kita ke video penjelasan tentang program dan video saat praktikum. Nah, ini untuk programnya, untuk Free LTOS Mutex. Ini untuk programnya, kita lihat saja. Kurang lebihnya untuk programnya seperti ini. Langsung saja kita lihat video saat praktikum itu dilaksanakan. Nah, ini ketika di running untuk videonya, langsung saja kita simak untuk free praktikum terakhir yaitu Free LTOS Mutex. Langsung saja kita simak untuk videonya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.